Belajar Wisdom Warren Buffett bersama Bapak Lo Keng Hong bagian kedua. Halo teman saham. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan belajar Wisdom Warren Buffett bersama Bapak Lo Keng Hong bagian yang kedua. Mari kita simak dan pelajari. Wisdom Warren Buffett yang kelima yaitu, seorang investor saham yang sukses, selalu menghitung valuasi dari harga sahamnya, atau nilai dari perusahaan tersebut terlebih dahulu, sebelum sahamnya dibeli. Kita harus melakukan valuasi membeli perusahaan yang bagus dan murah. Ya. Jangan kita membeli perusahaan yang jelek dan mahal. Harus valuasi yang bagus dan murah. Ibaratnya valuasi itu kita harus bisa mendapatkan kita membeli Mercy seharga Avanza. Di dunia nyata, tidak mungkin ada orang sebodoh itu mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Tapi di bursa saham itu banyak orang bodoh. Banyak orang yang tidak tahu dia bisa menjual Mercy-nya di harga Avanza. Dan kita boleh pungut. Itu pentingnya valuasi. Tapi juga banyak Avanza yang dijual harga Mercy, bahkan harga Rolls Royce. Baru-baru ini ada orang yang wah, untung banyak di perusahaan farmasi. Waduh, saya lihat valuasinya mahal sekali, PI-nya 500 kali. Padahal saham-saham yang saya beli paling PI-nya 5 kali. Ini dia begitu gembira, begitu antusias, dia bisa untung di harga saham yang PI-nya 500 kali lebih. Saya sama sekali tidak iri, karena saya tidak mungkin berani membeli saham yang PI 500. Jadi kalau dia untung di saham, membeli saham PI 500, saya nggak iri. Karena apa? Saya nggak berani. Ya dorong saya pun suruh saya beli, saya nggak berani. Takut. Karena uang saya sendiri. Saya merasakan gimana kalau saham yang PI 500 itu turun jadi PI 5 kali. Mengerikan sekali. Jadi saya, ini peringatan dari Warren Buffett, pentingnya valuasi. Ya, you harus membeli perusahaan yang bagus dan murah, valuasi murah. Jangan beli perusahaan jelek yang valuasinya mahal dan you bangga karena you bisa untung. Ya. Jangan, saya tidak berani sentuh saham itu. Saya selalu membeli perusahaan bagus yang valuasinya murah. Makanya di Wisdom yang ke-5 ini diingetin pentingnya valuasi bagi kita semua. Ya, satu Wisdom yang ke-5 dari Warren Buffett. Wisdom Warren Buffett yang ke-6 adalah sabar. Seorang investor saham yang ingin sukses berinvestasi saham di pasar modal harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Mari kita simak penjelasannya. Sabar itu kaya. Warren Buffett mengatakan, the stock market is a device for transferring money from impatient to the patient. Jadi, bursa saham adalah perangkat untuk memindahkan uang orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ingat tuh peringatan dari Warren Buffett. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Kalau saudara, Bapak Ibu sekalian tidak sabar, uang saudara bisa pindah loh kepada orang yang sabar. Hartanya bisa pindah ke orang yang sabar. Itu peringatan dari Warren Buffett. Kenapa seseorang bisa sabar? Karena dia tahu apa yang dia beli. Kenapa seseorang tidak sabar? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia membeli kucing dalam karung. Hati-hati buat orang yang tidak sabar. Peringatan Wisdom yang ke-6 dari Warren Buffett. Hartamu bisa pindah lo nanti ke kantong orang yang sabar. Wisdom Warren Buffett yang ke-7 yaitu, seorang investor saham yang sukses harus dapat menemukan saham yang murah dan bagus dari suatu perusahaan supaya saham tersebut tetap bekerja menghasilkan uang buat dia, meskipun ketika dia sedang tidur. Tidur itu kaya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Yeah. Portfolio Warren Buffett itu perubahannya sangat kecil. Dia mendapat
lebih banyak uang ketika sedang ngorok daripada sedang aktif bekerja. Dikasih tahu oleh Warren Buffett yang wisdom yang ketujuh ini, dia bilang dia bisa mendapatkan uang lebih banyak ketika dia ngorok daripada dia aktif bekerja. Tidur itu kaya. Warren Buffett tidur, tapi saham-sahamnya bekerja sangat dahsyat buat dia. Dia tidur, dia dapat uang lebih banyak. Kenapa? Karena saham-saham dia bekerja dengan luar biasa buat Warren Buffett, menghasilkan uang yang besar buat Warren Buffett. Dia tidur, tapi saham-sahamnya saham-saham perusahaannya yang bekerja. Tapi orang masyarakat harus bekerja keras karena dia tidak punya saham yang bisa bekerja buat dia. Maka tidur itu kaya kalau kita memiliki mesin pencetak uang, kita memiliki saham-saham perusahaan yang hebat, yang bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, bisa bekerja dengan luar biasa buat kita. Warren Buffett tidur, tapi saham-saham perusahaannya bekerja dengan dahsyat. Orang lain aktif, bekerja, harus bekerja keras, karena dia tidak punya saham, sehingga dia harus bekerja keras. Wisdom Warren Buffett yang ke-8 yaitu, seorang investor saham yang sukses, ketika membeli saham suatu perusahaan adalah untuk jangka waktu yang panjang, dan lebih baik membeli saham dari perusahaan yang bagus dengan harga wajar, daripada membeli saham yang murah, dari perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa saja. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at a wonderful price. Warren Buffett ini ilmu tinggi, bilang jauh lebih baik membeli a wonderful company yang hebat di harga yang wajar daripada company yang biasa-biasa, a fair company at a wonderful price, harga murah. Ini ilmu yang sangat tinggi sekali, ya. Ilmu yang seorang investor yang punya taraf ilmu yang sangat tinggi baru bisa ngomong seperti ini. Warren Buffett punya dosen Benjamin Graham di Columbia University yang mengajarkan dia untuk membeli perusahaan at wonderful price. Pokoknya wonderful price, harganya murah, perusahaannya biasa-biasa saja. Itu yang dosennya ajarkan kepada dia. Jadi beli saham kalau bisa hanya 2/3 dari nilai buku. Pokoknya kalau satu saham perusahaan diperdagangkan di harga at discount 2/3 dari nilai buku, udah beli aja gitu. Itu yang diajarkan oleh dosennya Warren Buffett, oleh Benjamin Graham. Tapi ketika dia bersahabat, mengenal yang sekarang jadi Vice Chairman Berkshire Hathaway yang namanya Charlie Munger, dia belajar dari Charlie Munger itu wakilnya membeli wonderful company, ya. Membeli wonderful company at fair price. Kalau ada wonderful company, dia beli di harga yang wajar daripada dia cari perusahaan yang biasa-biasa at discount. Jadi ketika dia mengenal Charlie Munger wakilnya itu, dia mulai mengenal wonderful company yang hebat. Harga wajar nggak apa-apa, nggak diskon nggak apa-apa. Makanya dia beli Coca-Cola, wonderful company. Dia beli Coca-Cola, harga wajar bukan harga diskon, dia berani beli. Karena sejak dia mengenal wakilnya Charlie Munger, dia baru mengatakan, it is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Kira-kira gini, ini adalah satu wisdom dari Warren Buffett, ilmu yang tingkat tinggi sekali. Ya, tingkat tinggi sekali. You are willing to own a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Jadi kalau kita tidak bersedia, kita tidak mau pemegang saham itu 10 tahun,
jangan membelinya. Ya. Jadi kalau kita diingatkan untuk membeli saham selama 10 tahun, memegang itu 10 tahun. Kalau kita memegang saham 10 tahun, berarti kita harus betul-betul sangat mendalam pengetahuan kita tentang perusahaan itu. Jangan main-main gitu. Karena seakan-akan kita memiliki perusahaan itu selama 10 tahun. Jadi betul-betul kita harus betul-betul tahu perusahaan itu sangat mendalam, seperti kita ingin memilikinya 10 tahun. Beda dengan orang yang ingin memiliki saham itu 10 menit gitu. Saya pernah sekali waktu datang ke kantor Pialang. Dulu kan kita tidak bisa lihat saham dari rumah ya. Dulu kita datang ke kantor Pialang. Saya sangat kaget sekali ada seorang Pialang yang membeli saham, belum 10 menit sahamnya naik tinggi langsung dia jual. Belum 10 menit sahamnya dia beli, belum 10 menit sahamnya naik tinggi dia jual gitu. Wah, luar biasa sekali. Itu beda dengan apa yang Warren Buffett. Seakan-akan kita beli saham itu untuk 10 tahun. Jadi karena pegangnya 10 tahun, betul-betul kita harus teliti membelinya. Jadi saya selalu juga pakai perkataan Warren Buffett ketika saya membeli satu saham perusahaan. Sebelum saya membeli, saya suka ingat perkataan ini. Kalau saham perusahaan ini saya pegang 10 tahun, kira-kira jadi apa ya perusahaan ini 10 tahun kemudian? Saya selalu berpikir, saya sering pakai ini. Kalau saya beli saham perusahaan A, kalau saya simpen 10 tahun, saya bayangin 10 tahun, kira-kira perusahaan ini jadi apa ya? Bangkrut nggak ya perusahaan ini? Jadi ini wisdom yang ke-8, bersabarlah. Kalau kita membeli saham satu perusahaan, seakan-akan kita menyimpannya selama 10 tahun. Demikianlah pelajaran dari Wisdom Warren Buffett bagian yang kedua ini. Semoga pelajaran dari Wisdom Warren Buffett bersama Bapak Lo Keng Hong, baik bagian 1 dan bagian 2, jika kita terapkan, bisa mengikuti jejak mereka sebagai investor yang sukses di pasar modal. Amin. Jika teman saham ada kritik dan saran, materi apa yang mau dibahas, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih.